dia sudah pergi. Sekarang alamnya masing-masing. Sekarang alamnya masing-masing ya. Saya panggil jin yang keturunan, yang masuk ke anak turunnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin membuat pengantar untuk video yang akan saya unggah setelah ini ya, yakni tentang kasus jin leluhur yang terwarisi ke anak cucunya sesepuh. Nah, ini saya ketahui ketika saya ruqyah, awalnya itu dia sakit-sakitan selama hidupnya ya. Pokoknya selama hidupnya kalau nggak sakit ya secara fisik juga secara batin nggak pernah tenang, terutama di buat ibadah nggak enak. Jadi nuraninya itu awalnya memang selalu nggak tenang. Dia berpikiran bahwa ada yang nggak beres dalam hidupnya, dan memang dia juga ingat bahwa dulu ketika muda dia ingat bahwa sesepuhnya itu pernah punya pegangan istilahnya ya, ilmu kanuragan ya, kanuragan ya. Mungkin waktu itu juga dirasa Islami juga, karena memang amalannya juga malah asmaul husna. Cuma dilakukan oleh sesepuhnya itu, dia tahu sendiri ketika kecil dengan cara-cara yang memang tidak seperti biasa, yaitu seperti halnya baca asmaul husna di tengah air, di dalam air gitu, puasa mukti, dan yang tidak seperti biasanya dalam ibadah itu. Ya memang terbukti juga begitu. Dia itu juga pernah, umpamanya suatu saat dia pernah dikasih titipan sama mbahnya gitu ya, bahwa itu bisa melindunginya ketika dia didolimi oleh orang lain. Dan ini orang ini memang dulu hidupnya di Jakarta ya. Dia seorang preman, jalanan preman. Dia pemberani karena merasa punya sesuatu yang dititipi oleh bapak dan mbahnya itu, yang dari mbahnya itu ya, semacam kesaktian katanya gitu ya, pegangan. Konon dia itu kalau sudah manfaatnya dari ilmu itu, kalau sudah ngisruh ya, atau disakiti orang, dia itu bisa kalap kayak orang kesurupan, terutama harimau. Dan ini ada pada dirinya yang muda sampai sekarang berkeluarga ini. Ketika dia bekerja, kalau sudah marah, mangkal, tersakiti, langsung dia kesurupan kayak harimau. Jadi yang gereng-gereng kayak harimau itu. Jadi dia punya pegangan itu sejak dari sesepuhnya. Tapi di sisi lain dia secara nurani tidak suka dengan itu. Bahwa tidak sukanya apa? Karena hidupnya merasa tidak beres. Secara fisik dia juga sering sakit-sakitan, juga secara batin dia dalam hal ibadah itu malas, berat. Ya, dia nuraninya berpikir mungkin rasa karena ada yang nggak beres, mungkin terkait dengan itu. Nah, ketika saya ruqyah itu, ya sudah. Saya ada teman ngeruqyah dia ngereng-ngereng langsung datang. Ya nanti yang diunggah setelah ini. Jadi kesurupan harimau, khotam harimaunya. Awalnya dia menantang, tapi dengan cara-cara tertentu itu loh. Di dalam video itu akhirnya khotamnya itu mengakui. Dia awalnya orangnya memang niat memutuskan itu, setelah bincang-bincang niat memutuskan itu, setelah dikasih pemahaman, niat memutuskan semua amalan-amalan yang dari sepuhnya, terutama pegangan-pegangan yang oleh sepuhnya dia sengaja diwariskan ke dia berupa batiniah, keilmuan itu, hodam-hodam berupa hodam-hodam itu. Dia itu niat memutuskan itu karena merasa sudah tidak beres itu dalam hidupnya selama ini. Tapi hodamnya namanya puluhan tahun ya, sejak dia muda ya, sedikit juga nggak mau ya bertindak keras, dia kesurupan langsung. Tapi setelah dipahami dengan cara tertentu, dengan ruqyah tertentu, cara-cara tertentu, yaitu akhirnya dia, karena jin itu juga makhluk Allah, dia butuh dikomunikasiin juga dan bisa paham juga. Akhirnya
dengan ulas asih Allah bisa terlepas dari ikatan-ikatan dulu, perjanjian-perjanjian keilmuan yang diturunkan ke keturunannya itu, hanya lepas. Nah ini ilmu khaddam seperti itu biasa dilakukan terutama oleh orang-orang dahulu, karena memang maklum dahulu itu dari segi keamanan, ekonomi juga sangat sederhana sekali, terutama keamanan itu ya tidak seaman kehidupan modern seperti ini, karena kehidupan serba kurang ya, sederhana ya. Dari bangunan-bangunan juga, kondisi lingkungan juga kan dulu masih sepi, juga kondisi-kondisi peperangan tidak aman, sehingga orang itu kebanyakan, orang-orang tua dulu itu kebanyakan kalau ngaji ngilmu itu ilmu tentang kedikdayaan itu, bagaimana dia bisa kebal, bagaimana dia bisa selamat gitu dengan kedikdayaan itu. Ngaji pun biasanya juga diarahkan ke itu, bagaimana ngamalkan asmaul husna, kiranya selamat, kiranya nanti kalau didolimi orang kiranya dia terpental, dirampok orang kiranya selamat. Juga ketika perang mungkin waktu lebih ke belakang lagi ya, terutama di zaman peperangan kemerdekaan itu gimana kiranya ditembak gak mempan. Selanjutnya ketika juga dirampok orang gak dibacok, ditembak gak mempan, kebalan, itu tentang kesaktian itu maklum, karena memang masa lalu. Walaupun ngajinya pun kiai banyak kan yang ngajar seperti itu, karena gak sesempurna kehidupan zaman sekarang. Dulu itu ngaji pun sulit ya, yang sering banyak itu biasanya walaupun kiai, ustadz atau pengajian ya ngaji kedikdayaan seperti itu, memang sudah zamannya tertentu. Kalau sekarang kan zamannya serba mudah, serba aman seperti ini ya, otomatis keilmuan ngaji itu lebih ke keilmuan, betul-betul keilmuan keagamaan, cara mendekat kepada Allah sesuai dengan kitab-kitab yang mudah didapat di zaman sekarang seperti saat ini. Jadi akhirnya yang dicari seperti yang dulu itu yaitu mungkin juga ujian bagi orang-orang dahulu yang juga keilmuannya juga sederhana, akhirnya banyak yang diplesetkan mungkin oleh setan-setan itu menjadi ilmu kedikdayaan, entah dengan caranya bagaimana yang gak sesuai dengan syariat, sehingga jin lah yang menjadi fitnah saat itu, jin lah yang hadir dengan niat atau cara yang salah itu. Dan itu biasanya dulu berupa organisasi atau kelompok-kelompok jemaah-jemaah kedikdayaan itu kan. Dan anehnya sekarang juga ada, padahal itu tidak menguntungkan. Jadi bagi saya ilmu khaddam yang juga amalannya bahkan sulit, sampai rendam, puasa, muti itu, yang akhirnya jin yang hadir gitu, yang menjadi khaddam yang hadir menamai dirinya dengan amalan-amalan olah tirakat seperti itu, yang disebut kesaktian itu, padahal itu jin. Itu sebenarnya nggak menguntungkan. Coba pikir, contohnya orang ini yang punya, waduh kalau ketika gereng-gereng dia kayak macan itu. Tapi apa manfaatnya untuk perlindungan dirinya, untuk keselamatan dirinya yang dulu olah tirakatnya untuk itu, dari mbak-mbaknya dulu untuk keselamatan itu, untuk kedikdayaan itu, untuk kekebalan misalnya, untuk kejadukan misalnya, dan memang untuk itu apa manfaatnya? Kan ketika dia didolimi orang, dia langsung datang jinnya berupa macan, kesurupan. Lah itu apa manfaatnya untuk keselamatan dia, untuk perlindungan dia coba, kalau dilakukan seperti itu? Lah gereng-gereng, coba sekarang umumnya waktu kesurupan itu dia dibacok kebal, lah kondisinya gereng-gereng seperti itu, gak sadar. Semuanya dalam keadaan yang tidak sempurna. Jinnya yang masuk khaddam itu ya, dari amalan itu yang masuk ke dalam tubuhnya itu tidak sempurna. Jinnya tidak sempurna tentang kejinannya, karena jinnya kan nggak kelihatan, akhirnya nyerupi manusia, jadilah di dalam tubuh manusia. Dia nggak juga nggak bebas sebagai jin tidak sempurna, karena ada di tubuh manusia. Begitu juga manusianya mau berpihak ke manusia, mau bertindak menghindar apa kuat, itu kan tidak sempurna sebagai manusia. Mau berpikir melindungi dirinya untuk selamat, itu kan nggak sempurna juga seperti pemikiran kemanusiaannya, karena itu dikendalikan jin. Jadi kejinannya juga nggak sempurna, sisi manusia juga sempurna. Akhirnya yang gereng-gereng seperti itu nggak sadar. Nah sekarang kebal ketika gereng-gereng, kan kayak gereng-gereng, dianggap itu apa ya, serem lah, menakutkan. Tapi cuma faedahnya menakutkan. Lah dipentungi lah selesai dah. Kebal sekarang. Lah waktu itu gereng-gereng nggak sadar itu dipentungi lah selesai dah. Atau digeret ke sungai, dicemplungkan ke sungai kan nggak sadar dia. Dipukuli dengan kayu, di batu lah, beres lah.
Lo cuma gereng-gereng kayak itu. Mau melawan sebagai manusia nggak sempurna seperti manusia, dikuasai jin. Jinnya juga gitu, mau bisa menghilang, manusia terbang nggak mungkin. Dia pakai wadatnya manusia. Kan sebenarnya nggak sempurna. Ya cuma gereng-gereng itu ya pendungnya lah selesai kan. Itu apakah itu bisa menyelamatkan atau melindungi? Kan nggak bisa. Lah manfaatnya terus di mana? Apakah manfaatnya cuma sekedar gaya-gaya gereng-gereng kayak itu, berupa macan kayak itu? Kan nggak ada manfaatnya untuk keselamatan, untuk kejadukan. Nah seperti kemarin, ketika saya ruqyah, jadi khodamnya itu nggak terima, langsung gereng-gereng. Ya nggak takut dah, langsung cuma gereng-gereng itu. Wah, seperti gambarnya. Ya nggak takut sama sekali seperti itu. Macan yang nggak macan, rupanya manusia. Jin yang nggak jin ya di dalam tubuh manusia. Dia nggak bisa terbang. Manusianya juga gitu nggak sadar karena dia dikelandaikan jin. Kan nggak sempurna. Ya tinggal mendungi saja atau tinggal pegangin saja. Nah itu kan berarti kan nggak manfaat. Nah ini harus kita pikir tentang kedikdayaan seperti itu, tentang ilmu hodam kayak apa kayak. Entah hodam macan kayak apa ya, atau hodam kucing, hodam apalagi hodam kambing kayak hodam ular. Itu nggak ada fungsinya. Nggak ada semua itu selama itu yang bisa melindungi, cuma Allah yang bisa melindungi, kecuali hanya membuat sengsara. Ya contohnya seperti itu, sengsara anak putunya, ibadah ya sulit, terus rezekinya juga nggak lancar, sakit-sakitan, lah menyiksa diri. Mana titik keselamatan dan pelindungannya? Karena dari awal sudah salah. Inilah fitnah iblis, inilah fitnah setan, jin-jin setan. Biar orang merasa membisikinya, merasa sakti, padahal saktinya cuma gereng-gereng seperti itu, kesurupan itu. Masa itu sakti? Masa itu daya? Masa itu bisa menyelamatkan? Kan nggak bisa. Cara logika dangkal aja sudah nggak bisa. Jadi nggak ada apa-apanya memang. Secara logika aja nggak ada apa-apanya. Apalagi tentang sisi klinik, apa sisi supranatural, nggak ada kelebihannya. Cuma gereng-gereng seperti itu. Itu cuma tipuan aja, tipuan belaka, merasa sakti dengan itu. Padahal secara logika dangkal aja nggak sakti, itu malah lebih nggak selamat. Malah lebih manusia nggak punya apa-apa lebih hebat darinya, lebih selamat. Betapa tidak? Coba ketika gereng-gereng bagaimanapun, hodamnya apa kayak ular kayak jadi banteng kayak, kan kesurupan nggak sadar, orangnya nggak sadar, jinnya juga nggak sempurna. Ya sudah pendungnya aja nggak selesai dah. Nah itu masalahnya. Nah ini aneh. Secara logika dangkal aja sudah jelas seperti itu. Logika dangkal, apalagi yang supernatural nggak ada sangkut pautnya. Apalagi mau melindungi minaparan nggak ada. Nah sekarang ini tetap terjadi. Anehnya itu perguruan seperti itu sampai sekarang, kelompok-kelompok batininya kayak hodam-hodam, kayak karomah semacam dijurus mental pakai jin seperti itu, atau gereng-gereng seperti itu sampai sekarang dilestarikan, katanya budaya. Padahal dulu tujuannya untuk menyelamatkan yang salah tentang perlindungan itu, yang dimasuk kedikdayaan, kejadukan untuk keselamatan itu, yang salah itu. Nah sekarang ganti lagi dibuat katanya atas nama kesenian kok seperti itu. Lah membuat manusia itu hina tersendiri, hina tak? Gereng-gereng kayak harimau ya juga harimau. Ya seandainya jadi harimau langsung jadi kan masih serem lah. Masih ada giginya, menerkam kan, menakutkan, manusia lari sungguhan. Seandainya ada manusia didolimi lalu dia jin harimaunya masuk, lalu ada bulunya kayak harimau, ada giginya, taring-taringnya, kan menakutkan. Oh itu manusia, cuma gereng-gereng tok. Lalu juta ya ini tinggal mendungi saja. Nah anehnya sekarang tetap dilestarikan, juga ditambah atas nama seni. Lo kok seni seperti itu? Malah tambah hina tak ya? Lebih baik manusianya sendiri segoblok-goblok manusia, dia masih bisa lari, dia masih bisa mukul, dia masih bisa bertingkah gimana dirinya, menyelamatkan dirinya, bisa punya tenaga, bisa punya kesadaran. Malah lebih manusia nggak punya kodam kayak gitu, apalagi cuma kodam kambing gitu, kodam kucing gitu. Jadi aneh-aneh aja. Dan sekarang dilestarikan, banyak perguruan kayak itu. Lah nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada manfaatnya. Bukan sakti, malah min sakti gitu, malah lebih lemah daripada manusia yang nggak punya apa-apa sama sekali tentang magic atau tentang kedikdayaan itu. Nah ini salahnya. Ini menurut saya berdasarkan yang saya alami tentang jin-jin hadam atau perguruan atau ikatan keilmuan yang wujudnya seperti itu, berupa hadam-hadam itu. Jadi gak ada gunanya hadam-hadam itu. Jadinya cuma kesurupan seperti itu. Gak ada yang gak bisa menyelamatkan, malah membuat syirik jauh dari Allah, berat ibadah. Dan
ya dirinya nggak sehat ya, karena memang aliran darahnya itu ditempati jin. Jadi malah menambah korinnya. Sudah sejak lahir manusia dirinya itu sudah ditambah korin yang membisikkan negatif, malah ditambah jin lagi untuk menemani korin yang menambah berat ibadah, menambah bisikan-bisikan negatif itu. Kan manusia itu sejak lahir memang sudah ada korinnya. Ada 2 korin, dari jin dan dari jin setan, dari malaikat. Dari malaikat itu untuk membisik kebaikan, dari jin dari setan itu untuk selalu membisik keburukan. Ya, dari bangsa jin, dari keturunan iblis. Konon dulu direwayatkan tentang korin ini ya, berasal dari Jabir bin Abdillah itu ya. Saya pernah baca buku. Juga keterangan-keterangan kiai itu banyak. Dari Jabir bin Abdillah ya, bahwasanya ketika dulu Nabi Adam itu diturunkan ke bumi, ada masalah tentang dengan iblis ya, ketika disuruh sujud itu ya. Singkat cerita, ketika sama-sama diturunkan Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, juga iblis itu dikeluarkan dari surga ya. Maka dikasih kesempatan Nabi Adam sebelum turun ke bumi untuk berdoa, minta apa kepada Allah. Konon seperti itu. Hanya Nabi Adam bilang berdoa bahwasanya ini adalah musuh, setan itu adalah musuh Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam memohon kalau setan itu tidak bisa oleh Allah tidak diperlihatkan, Nabi Adam tidak melihatnya, maka Nabi Adam mengakui tidak bisa menghadapinya. Akhirnya Allah menegaskan bahwasanya tidak setiap dari keturunan Nabi Adam itu lahir beranak ya, mempunyai anak, melainkan dilahirkan juga bersama dia adalah sisi dari malaikat yang menjaganya. Kemudian Nabi Adam minta tambahan ya tentang doa itu, munajat itu, hanya ditambahkan bahwasanya yang kedua, bahwasanya Allah akan membalas satu keburukan dengan keburukan yang dilakukan oleh anak putu Adam. Kemudian akan membalas satu kebaikan dengan 10 kebaikan atau lebih sesuai dengan kehendak. Kalau keburukan satu dibalas dengan satu keburukan, kalau satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan dan lebih sesuai dengan kehendak. Lalu Nabi Adam minta tambahan lagi dan munajatnya itu. Lalu Allah menegaskan juga, menambahkan bahwasanya pintu taubat itu diterima selama sepanjang nafas masih di raga, nyawa masih di raga. Kalau sudah nyawa sudah tercerabut, roh sudah tercerabut, maka tidak ada lagi waktu untuk taubat. Begitu juga iblis, musuh Adam itu juga diberi peluang untuk minta kepada Allah. Iblis juga berkata bahwasanya ini manusia Adam itu sudah dikasih kepastian lebih mulia daripada iblis itu, Nabi Adam itu. Hanya iblis mohon kalau bahwasanya dia bilang pada Allah bahwasanya munajat minta ya, bahwasanya kalau Adam tidak bisa diperlihatkan kepadanya, maka dia tidak bisa menghadapinya. Lalu Allah menegaskan, tidaklah lahir dari anak Adam itu melainkan juga dilahirkan dari bangsamu, dari bangsa iblis itu, yaitu Korin, dari bangsa iblis yang membisikkan keburukan. Lalu iblis itu minta tambahan lagi. Lalu Allah menegaskan, menjawab dari yang kedua, permintaan kedua iblis itu, bahwasanya iblis itu diizinkan mengalir di aliran darah. Jadi berada di aliran darah, mengganggu anak Adam itu melalui aliran darah, seperti aliran darah. Juga menempati hati-hati anak Adam itu, di hati anak Adam itu. Seperti itu. Nah, ada lagi kemudian yang ketiga itu permintaan iblis juga, minta tambahan. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Isra itu, Bismillahirrahmanirrahim, wastabzis manistata'ta minhum bisautika wajrib alaihim bi khailika wa rajlika wa syarikum fil amwali wal aulad wa wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Jadi kemudian ini jawaban Allah dalam surah Al-Isra ketika kali tambahan doa itu, peluang bantu, bahwasanya Allah mengizinkan setan itu, iblis dan anak cucunya setan itu untuk memperdayai anak cucu Adam dengan suara-suara mereka, dan disuruh menguasai mereka, diizinkan untuk menguasai anak Adam dengan tentara-tentara mereka, pasukan mereka yang berjalan, yang berkuda. Juga suruh berserikat, disuruh goda dari sisi harta dan anak-anak dan janji-janji kosong. Itulah tentang Korin. Jadi
sudah ada korin yang buruk kok malah ditambah, yang dari bangsa jin itu ya, yang nyeta setan itu kok malah sengaja ditambahi khodam yang memperkuat korin itu, yang juga mengajak keburukan itu dengan dalih fitnah, kedikdayaan, kejadukan. Padahal enggak dikdaya, enggak salaman, enggak jaduk. Itulah filosofi, itulah pada intinya malah mengajak ke kesirikan. Jadi enggak ada keilmuan yang lebih tinggi kecuali ilmu yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ilmu syariat Allah, perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu ilmu yang paling tinggi, yang benar. Tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah dengan cara-cara yang sudah diatur dalam ajaran agama Islam, termasuk yang dijelaskan di dalam kitab-kitab Al-Quran dan hadis Rasulnya. Itu jalan keselamatan. Jalan keselamatan sudah jelas agama Allah Islam di dalam Al-Quran itu. Jadi nggak ada lagi. Kalau masalah khotam-khotam itu fitnah, nyata-nyata fitnah. Jangankan manusia biasa sekarang yang punya, yang malah sengaja pingin jaduk, pingin kedikdayaan dengan sengaja menaruh jin berupa khotam dalam tubuhnya. Lalu Nabi Sulaiman yang nyata-nyata ditakuti jin itu masih dibohongi sama jin, sama iblis. Apalagi manusia biasa. Jadi tidak ada namanya kejadukan melalui yang minta bantuan jin itu, melainkan nanti jin setan yang malah membuat fitnah. Nabi Sulaiman ada ditipu melalui wasilah apa? Jin-jinnya ya. Kan ditipu, diambil cincin-cincinnya Nabi Sulaiman. Yang konon dengan dicincininya itulah sebagai wasilah Allah memberi kekuasaan kepada Nabi Sulaiman sebagai raja, kedikdayaannya juga. Itu malah dicuri sama, ditipu sama iblis kok. Apalagi manusia sekarang. Apalagi ketika jin itu, bala tentara jin setan itu ya, ketika tahu Nabi Sulaiman meninggal, itu malah angkat bicara. Seandainya tahu saya bahwa Sulaiman itu mati sejak dulu, kan di tongkatnya dikeropos gara-gara roh mati itu, ketahuan kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, itu malah mengangkat suara. Maka seandainya dia tahu sudah meninggal sejak dulu gitu, dia selama tidak ketahuan sampai tongkatnya keropos di singgasananya yang sudah mati itu, dia tak akan manut kepada Sulaiman, tidak akan takut deh bekerja sesuai dengan perintah-perintah Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman ya, apalagi manusia kita, manusia biasa seperti saya. Dan kemudian sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah An-Jin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fasyaduhum. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang minta bantuan kepada bangsa jin, perlindungan, padahal tidak menambah jin itu melainkan fasyaduhum, melainkan kerugian semata. Ini sudah ditegaskan sama Allah dalam surat An-Jin. Nah, seperti itu. Jadi ini perlu dipahami tentang khotam. Dan saya kaitkan dengan pengalaman saya di dalam ruqyah. Rekan ruqyah kemarin, dia mewarisi ilmu kejadukan konon dari sepuhnya yang berupa kenyataannya di rekaman nanti ada langsung kesurupan berupa khotam harimau. Itu nggak ada gunanya. Dipentungi lah selesai ya. Waktu gereng-gereng kayak gitu. Nah, itu harus disadari tentang korin. Sudah ada korin yang mengajak kepada keburukan sebagai saluran dari balas dendam iblis dulu. Korin kan berarti tentara-tentaranya iblis, setan ya. Masih ditambah dengan jin setan yang dengan alasan kejadukan itu dalam diri lah, konyol. Nah, seperti itu. Demikian, ini setelah ini ada video tentang tentang seorang teman yang mewarisi khotam keilmuan dari orang sesepuhnya dulu, dan kemudian alhamdulillah sudah diputus, dan sekarang alhamdulillah orangnya sudah sehat, ibadahnya semangat, dan kehidupan seharinya ya normal seperti biasa. Penyakit fisiknya juga sehat, batinnya juga lebih tenang, ibadahnya juga lebih seru. Itu sudah diputus. Dan ingat ya, kalau ada orang yang punya kedikdayaan jin leluhur atau sejenisnya kayak indigo apa itu pokoknya jenis jin lah di dalamnya ya, selain korinnya itu
nggak bisa hilang, nggak bisa dikeluar, melainkan dia yang niat ya. Jadi ruqyah itu nggak bisa, nggak pernah untuk mengeluarkan seorang yang ada hodamnya kecuali niat ya. Nanti bisa diruqyah reaksi tapi benyok semua nanti ya, ngamuk, jadinya kesurupan, ngamuk nggak karuan, sedangkan jinnya nggak keluar karena tetap terikat di dalam. Dulu pakai perjanjian itu, long dulu ngundang jin itu ada ikatan berupa amalan-amalan yang aneh-aneh itu, laku-laku ritual tirakat yang justru berat dan aneh itu untuk menghadirkan jin. Sekali hadir jinnya sudah terikat dengan ritual-ritual itu, kok malah sekarang tiba-tiba sekedar diruqyah tiba-tiba lepas. Kalau yang punya hadam itu ritual atau keturunannya itu nggak niat mengeluarkannya ya benyok semua nanti. Nah ini termasuk caranya untuk meruqyah anak indigo yang ada jinnya di dalam tubuhnya atau terwarisi jin-jin hadam itu, jin-jin hodam sesepuhnya itu, atau dirasuki jin-jin sekitarnya yang mengaku sayang kepada seseorang sehingga di dalam tubuhnya itu dia tinggal di dalam tubuhnya itu fitnah itu. Jadi caranya ya orang bersangkutan yang mewarisi itu harus niat memutus rantai ikatan itu dengan syahadat, tobat pada Allah, syahadat pada Allah, mengakui Allah yang hanya melindungi, Allah yang maha kuat dan tidak ada selain Allah yang memiliki kekuatan melainkan Allah SWT. Lalu putus, tobati, akhirnya terputus ikatan itu. Nah kalau sudah terputus, kalau kekuatan di dalamnya nggak mau, ya baru dieksekusi, diruqyah nanti keluar, atau pakai komunikasi pemahaman yang baik. Long jin itu juga punya otak ya, seperti manusia, dipahami dengan keilmuan yang masuk akal, yang lebih tinggi, yang dapat dipahami oleh jinnya, maka jinnya bisa keluar dengan sendirinya, kayak kemarin keluar dengan sendirinya. Atau kalau enggak komunikasi seperti itu, akhirnya dengan kekerasan, dengan agak keras sedikit, tapi tetap keluar asalkan sudah niat, yang bersangkutan niat untuk memutus rantai ikatan jin itu, perjanjian jin itu dan ritualnya itu, menjauhi ritualnya itu. Nah baru bisa. Kalau tidak niat maka tidak bisa. Dan kalau ada orang nggak niat punya itu tapi nggak ada mengeluarkannya, ya sudah tanggung sendiri resikonya. Mesti dia jauh dari Allah. Iya, karena itu setan sudah memperkuat korinnya yang betul-betul dijelaskan tadi dalam riwayat Jabir bin Abdullah, memang membisiki sisi kejelekan. Nah seperti itu. Demikian. Ini setelah ini ada video yang terkait dengan jin korin dan warisan jin kedikdayaan atau kejadukan atau hodam dari leluhurnya itu. Demikian, semoga bermanfaat. Selebihnya saya tawakal kepada Allah, hanya Allah yang lebih tahu segalanya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah pergi. Sekarang alamnya masing-masing. Ya. Saya panggil jin yang keturunan, yang masuk ke anak turunnya ini. Semuanya keluar dunia masing-masing. Ini Mas Rumang sudah memutuskan semuanya.
Terus datang lagi korin itu, yang macamnya keluar tinggal korinnya itu, belum sampean itu, korin bulipan itu.